Nah ini kebetulan banget ini, dia mikirnya dia harus minum sampai mabuk, karena nanti kalau sudah mabuk dia bisa tidur di gudang. Nah kalau dia sudah mabuk, nggak akan diganggu lah sama setan. Dia terus ngomel-ngomel, aduh Tuhan Yesus, ampun Tuhan Yesus, saya takut Tuhan, saya takut Tuhan. Nah orang-orang di pos ini masih bingung, mereka tanya lagi, hei Gary, kau ini kenapa? Ya itu, saya lihat Tuhan Yesus. Nah orang-orang kaget, waduh Gary bisa lihat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Dani yang asalnya dari Pekalongan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita kali ini dibagikan oleh Sobat Gembara yang bernama Dani. Dan usia Dani sekarang 30 tahun teman-teman, dan dia sekarang tinggal di Pekalongan. Tapi cerita yang dia mau bagikan ini, kejadiannya itu sekitar tahun 2018. Waktu itu dia pertama kali merantau ke Gresik karena dia dapat lowongan kerja dari sepupunya. Jadi ceritanya Dani ini waktu itu baru resign dari pekerjaan yang sebelumnya dan dia bingung dia mau kerja apa, uang tabungan juga mulai menipis. Jadi waktu itu sepupunya ini bilang kalau ada lowongan security di salah satu pergudangan di daerah Gresik sana. Dan Dani langsung semangat. Info awal dari sepupunya ini, pekerjaannya itu gampang. Tempatnya juga gede dan gajinya juga lumayan kalau dibandingkan dengan gaji dia yang ada di Pekalongan. Akhirnya berangkatlah Dani ini naik motor. Dia naik motor sendirian langsung menuju ke Gresik. Dan begitu sampai, dia langsung diarahkan menuju ke kantor pusatnya dulu. Jadi dia nggak mampir ke rumah sepupunya, dia langsung menuju ke kantor. Dan kantor ini bukan gedung atau ruko, tapi sebuah rumah besar yang lokasinya itu ada di daerah Surabaya Utara. Nah, dari luar itu kelihatan kalau rumah ini rumah lama. Tapi kondisinya itu terawat, kelihatan dari gerbangnya yang masih kelihatan bagus. Terus pas Dani ini pencet bel, ada salah satu karyawan yang bukain pintu. Nah, di situ Dani ngeliat ketika dia masuk ini halaman rumah itu luas. Dan ada beberapa juga mobil-mobil mewah yang terparkir di situ. Nah, di dalam rumah itulah Dani pertama kali ketemu sama ownernya. Jadi ownernya ini adalah seorang perempuan keturunan Tionghoa Surabaya, panggilannya itu Cemia. Cemia ini orangnya ramah banget, tapi cara ngomongnya itu cepat, dan dia orangnya tegas juga. Belum sempat Dani ini duduk, Cemia itu sudah tanya, kamu ini asalnya dari mana? Terus sebelumnya kerja apa? Nah, ini katanya di info ini, kamu resign ya dari kerjaan sebelumnya, kenapa? Pokoknya Dani ditanya-tanya seperti itu, dan Dani menjelaskan kalau dia resign ini karena permintaan ibunya waktu itu. Karena bisa dibilang, Dani dulu ini kerjanya di tempat hiburan malam. Dia berangkat itu selalu malam hari dan pulangnya itu selalu habis subuh, kadang juga jam 7 pagi. Nah, di situ ibunya nggak ridho. Dani kerja di sana, dan itulah kenapa dia diminta untuk keluar dari pekerjaannya itu. Terus begitu Dani bilang kalau dia ini aslinya dari Pekalongan dan dia ini baru saja berkendara naik motor dari Pekalongan,
Cemia itu langsung kayak agak heran. Loh, dia bingung juga, loh kamu ini naik motor sendirian ke sini. Iya, C. Nah, pada akhirnya Cemia bilang ke Dani, udah gini aja kalau gitu, kalau kamu mau kerja di sini, kamu tinggal di gudang aja. Kamu nggak usah yang kerja di sini. Nah, ternyata Cemia ini punya banyak bisnis. Nah, nggak tahu kenapa kok Dani diarahkan di gudang, katanya supaya dia nggak keluar uang kos. Dia masih nggak tahu apakah ini pekerjaannya itu masih benar-benar security, atau yang lain, nggak tahu. Nah, waktu itu Cemia ini juga bilang, itu di sana di gudang itu ada kamarnya, pokoknya aman kok, kata Cemia seperti itu. Nah, Dani ini sebenarnya sudah disiapkan tempat tinggal sama sepupunya yang rumahnya Gresik itu, tapi karena Dani ditawari tempat gratis di situ, Dani langsung ngangguk. Ya, maklum waktu itu dia baru saja jadi pengangguran beberapa bulan dan dia mikirnya, ini kalau nggak keluar uang untuk kos, dia malah bisa lebih hemat lagi. Nah, singkatnya, Dani pun akhirnya diterima kerja. Sore itu dia diantar oleh salah satu sopir kantor, namanya itu Pak Silo. Usia Pak Silo ini sekitar 50 tahunan. Kalau ciri-ciri fisiknya itu orangnya gemuk, dan orangnya suka nyemil. Di mobil pun juga ada cemilan. Nah, dari pertama ketemu, Dani sudah ngerasa kalau Pak Silo ini tipe bapak-bapak yang ngomongnya pelan, kalau bercanda itu selalu garing, tapi wajahnya itu kayak selalu nyimpen banyak cerita. Pokoknya ada aja yang selalu diceritain oleh Pak Silo ini. Orangnya juga agak lucu memang. Terus dalam perjalanan ke gudang itulah, Dani ini dapat bocoran pertama kali tentang gudang ini. Nah, sambil nyetir itu, Pak Silo tanya ke Dani, loh Mas Dani, sampean ini orangnya nggak penakut kan? Dani langsung deg-degan, loh, emangnya kenapa Pak? Nah, Pak Silo menjelaskan bahwa Cemia itu Mas sudah sering sebenarnya cari anak keamanan yang ditaruh di gudang, tapi banyak yang nggak kerasan. Terus Dani langsung merinding, nggak tahu kenapa dia langsung bisa membayangkan, wah ini pasti gudangnya angker, terus pasti ini tempatnya sepi dan lain sebagainya, karena cerita dari Pak Silo ini. Tapi waktu itu dia sok berani, dia bilanglah ke Pak Silo, kalau saya sih Pak sebenarnya ya lebih takut jadi pengangguran daripada takut sama setan. Ya wes lah Mas, mudah-mudahan kerasan Mas. Nah, sesampainya di pergudangan itu ternyata ini adalah sebuah kompleks pergudangan, dan kompleks pergudangan lama kayaknya, lokasinya itu ada di pinggir jalan raya, dan di belakang pergudangan ini, di belakang bangunan-bangunan gudang itu ternyata rawa-rawanya ini banyak banget dan luas. Nggak tahu luasnya berapa hektar, pokoknya luas banget. Gudang lain di kompleks itu yang ada di dalam ini, itu sebenarnya ada. Tapi semua ini, itu cuma aktif sampai sore hari. Nah, kalau malam tempat itu kayak, ya sepi banget. Terus begitu masuk pergudangan ini, otomatis dia ini ketemu sama penjaga pos security tersebut. Dikenalkanlah Dani di situ, cuma kenalan biasa. Terus kemudian lanjut lagi menuju ke gudangnya Cemia. Begitu masuk gudang ini, dia langsung mencium aroma kayu jati tua. Aromanya memang enak, tapi campur ada aroma-aroma lembab. Terus gudang ini tinggi dan gelap banget. Beberapa bagian itu isinya ada tumpukan kayu-kayu tua yang bentuknya aneh-aneh. Ada kursi, lemari, ada patung ukiran juga. Sampai di pinggir-pinggir atau di tembok-tembok itu ada pintu-pintu rumah zaman dulu. Terus Pak Silo ini ngajak Dani menuju ke pojok belakang gudang. Jadi di pojokan itu ada sebuah ruangan kecil yang dari luar ini kelihatannya nggak kerawat. Tapi begitu pintunya dibuka, dalamnya itu ternyata bersih dan rapi. Ada kasur di situ, ada lemari, ada TV, terus ada meja juga, dan ada kulkas kecil. Nah, yang paling penting ada AC-nya juga. Dani langsung lega di situ. Meskipun dari luar itu kelihatan kayak ruang terbengkalai, tapi ternyata kamar ini nyaman dan bersih juga. Dan ada toilet juga di seberang kamar itu. Nah, sebelum balik ke kantor itu, Pak Silo sengaja ngajak Dani mampir lagi ke pos security yang ada di gerbang utama itu. Nah, dia dikenalkan lagi dengan security-security yang ada di sana, supaya lebih akrab lagi, karena nantinya Dani ini kan tinggal di gudang tersebut sendirian. Nah, security pertama itu badannya besar, namanya Mas Hendrik. Tingkahnya santai, tapi tiap kali dia ngomong itu, matanya tuh kayak kedip-kedip terus. Terus security kedua ini, badannya lebih kurus, namanya Mas Adit. Dia kalau ngomong itu suaranya pelan, kayak bisik-bisik orangnya. Terus security ketiga ini yang paling tua, namanya Pak Sabar. Tapi sifat Pak Sabar ini, kata Pak Silo, itu kebalikan dari namanya. Pak Sabar ini justru orangnya nggak sabaran. Nah, masih ada 2 security lain, tapi dia kebetulan jaga di shift lainnya.
Nah, begitu Dani dikenalkan, Pak Sabar ini langsung nyeletuk. Tapi nyeletuk itu sambil nggak ngelihat ke arah Dani. Loh, sampean mau tinggal di gudang itu toh, Mas? Terus yang sabar aja, Mas, kuat-kuatin aja. Nah, dari situ Dani ini semakin mikir. Berarti memang gudang ini memang sudah terkenal angker. Akhirnya singkatnya setelah itu Dani dan Mbak Silo ini kembali lagi ke kantornya Cemia. Terus mereka laporan ke Cemia. Cemia cuma nanya, gimana? Kamu sudah lihat kamarnya? Kamarnya bersih kan? Oh iya, C. Nah, dari situlah malam itu Dani ini masih belum tidur di gudang. Dia nginep semalam di kantornya Cemia. Jadi di belakang kantor Cemia itu ada mes karyawan. Mes ini kayak kamar kos. Cuma ada 3 kamar yang ditempati sekitar 7 orang karyawan laki-laki semua. Termasuk salah satunya ya Pak Silo ini. Nah, malam itu para karyawan Cemia ini kumpul semua. Ada yang tidur di mes belakang, termasuk Pak Silo ini. Dani juga ikut nimbrung di sana. Dan disitulah mulai mereka cerita-cerita. Mulai bermunculan cerita-cerita tentang gudang itu. Terus di situ ada satu karyawan. Dia ini karyawan serabutan. Namanya Gary. Dia anak Flores. Orangnya itu rame banget. Badannya agak kurus, terus rambutnya itu keriting. Pokoknya kalau Dani inget Gary ini, dia selalu inget sama Jimi Hendrix. Suaranya itu keras kalau ngomong, terus rambutnya ini yang bikin dia itu kayak Jimi Hendrix. Tapi orangnya itu penakut dan agak lucu. Nah, Gary inilah yang paling heboh ketika dia mendengar kalau Dani itu yang mau tinggal di gudang. Awalnya dia bilang, Mas Dani, kok berani sekali tinggal di gudang? Nah, Dani menjelaskan kalau sebenarnya dia ini nggak berani-berani amat orangnya. Dia cerita itu. Tapi ya dia terpaksa karena dia butuh kerjaan, dia butuh uang juga. Jadi ya apapun ya dilakukan. Nah ternyata di hari pertamanya Dani kerja di gudang ini, dia datang pagi-pagi ke gudang, terus yang dia lakukan itu merapikan kamar di gudang tersebut. Nah pas dia checklist barang satu persatu sambil dia centang di kertas itu, sore harinya sekitar jam 4-an ini, truk dari kantor itu datang. Ternyata yang datang ini adalah Pak Silo yang waktu itu ditemenin oleh Gary. Mereka katanya mau ambil barang dan langsung mau kirim ke customer di daerah Pasuruan. Jadi sore itu mereka langsung menaikkan beberapa barang ke truk. Di situ ada lemari, ada kursi 1 set, dan beberapa barang yang lain. Kira-kira sekitar jam 6 sore lah, baru mereka selesai semua baru naik ke truk sambil nunggu info update dari Cemia. Mereka keluar dulu, mereka makan mie ayam bertiga. Nah, di situ ada Pak Silo, Gary, dan Dani. Di warung mie ayam itu mereka cerita-cerita. Terus sekitar jam 7 malaman, mereka balik lagi ke gudang. Sampai jam 7 malam itu mereka belum dapat kabar dari Cemia. Karena Cemia ini ternyata masih nunggu kabar dari customernya. Terus kira-kira setengah 8 malam, barulah Cemia ini ngabari. Cemia bilang, oke barang langsung diantar ke Pasuruan sekarang juga. Nah yang diminta berangkat menemani Pak Silo itu si Dani. Karena kata Cemia waktu itu supaya Dani ini tahu kerjaannya kalau pas ngantar barang ke customer itu gimana. Supaya tahulah. Sedangkan Gary disuruh nunggu di gudang sampai mereka kembali. Nah, Gary awalnya nggak setuju di situ, tapi karena ini perintah dari Cemia dan Pak Silo juga sudah menjelaskan, kamu di sini Gary ini karena Cemia yang ngomong. Gary awalnya nggak percaya, dia telepon ke Cemia sendiri. Ternyata Cemia jelaskan, iya Gary di gudang aja nunggu di situ, biar Dani tahu. Akhirnya ya mau nggak mau, Gary ini nggak bisa bantah, dia tinggal di gudang. Singkatnya, berangkatlah Pak Silo dan Dani ini. Nah, di perjalanan itu, Pak Silo cerita soal Gary sambil ketawa-ketawa. Kata Pak Silo, itu si Gary itu pasti takut di gudang sendirian. Karena kata Pak Silo, Gary ini pernah mengalami kejadian mistis di gudang. Itu terjadi pas awal-awal Gary ini ikut kerja sama Cemia. Dia ini ternyata pernah nginep di gudang, terus malam harinya ceritanya Gary ini lapar. Dia kebangun di tengah malam, terus dia keluar gudang, cari makan, dia beli nasi goreng di jalan raya. Karena agak jauh, dia bawa motor. Nah, pulang-pulang dari beli nasi goreng itu sekitar jam 1 malam, pas dia masuk gudang, Gary ini sambil mainan HP. Jadi pandangannya itu ke HP terus. Tiba-tiba pas Gary jalan menuju ke kamarnya itu, dia ini sempat disapa perempuan. Baru datang, Mas. Suaranya seperti itu. Suaranya ini jelas banget, tapi Gary waktu itu langsung kaget, dia spontan langsung ngumpat dan langsung masuk ke kamar. Nah, disitulah Gary sudah nggak bisa tidur lagi sampai sekitar jam 3 pagi. Terus sekitar jam 3 pagi itu dia dengar ada orang jalan di luar kamar. Nah, di situ Gary sudah yakin kalau ini bukan manusia. Nah, ternyata nggak lama setelah itu Gary sempat lihat sekilas
ada sosok perempuan berdiri di depan kamar, tapi cuma beberapa menit, terus kemudian perempuan ini hilang. Nah, itulah pengalaman horor Gary pertama kali di gudang itu. Pak Silo cerita ke Dani, ini pasti Gary nggak berani tidur di kamar gudang. Nah, ternyata Pak Silo dan Dani ini, ketika ada di Pasuruan itu, dia mengalami kendala. Jadi setelah mereka menurunkan barang di rumah customer yang di Pasuruan itu, mereka itu mogok truknya, dan ini masih di daerah Pasuruan. Itu sudah sekitar jam 1 malam. Nah, singkatnya mereka baru sampai gudang itu sekitar jam 4 subuh. Nah, pas sampai gudang itulah, begitu masuk pos security di komplek pergudangan itu, Pak Silo dan Dani ini dapat info dari security di sana, bahwa Gary itu ternyata tidur di pos. Karena katanya tadi dia diganggu sama pocong di dalam gudang. Pak Silo waktu itu cuma ketawa ketika mendengar kalau Gary ini ditakutin pocong. Dan ternyata paginya, Gary cerita sendiri pengalaman horornya, dan juga dari kesaksian security di sana tentang pengalaman horornya Gary ketika ketemu pocong itu. Jadi ceritanya, begitu Pak Silo dan Dani berangkat kirim barang ke Pasuruan itu, Gary ini langsung telepon 2 orang temennya buat nemenin Gary. Rencananya Gary ini mau ajak teman-temannya minum di gudang. Tapi teman-teman Gary ini dua-duanya nggak ngangkat telepon. Akhirnya Gary jalan ke pos security, dia mau cari teman ngobrol. Jarak dari gudangnya Cemia menuju ke pos security utama itu sekitar 200 meteran, itu melewati jalan yang gelap, dan kanan kirinya itu rawa. Nah, ternyata pas sampai di pos security, mereka semua ini lagi minum, lagi mabuk semua. Dan Gary yang dia ini juga doyan minum, langsung lah ikut gabung. Dalam hati Gary dia bilang, wah ini kebetulan banget ini. Dia mikirnya, dia harus minum sampai mabuk, karena nanti kalau sudah mabuk, dia bisa tidur di gudang. Nah, kalau dia sudah mabuk, nggak akan diganggu lah sama setan. Akhirnya dia minum di situ, dan kira-kira sampai jam 1 malam, Gary ini mabuk berat, minuman sudah habis. Dia waktu itu nggak bisa jalan sendiri ke gudang. Akhirnya dia diantar balik ke gudang sama salah satu security. Dibonceng lah Gary ini naik motor. Security ini nganter Gary itu sampai di pintu gudang. Terus pas Gary ini masuk ke kamar gudang itu, dia jalan sendiri. Begitu Gary masuk ke kamar, dia langsung tumbang di situ. Belum sempat tidur lelap, Gary ini kebangun karena dia tiba-tiba mencium bau bangkai tikus. Itu bau banget, dan baunya ini menusuk banget sampai tenggorokannya itu panas. Pas Gary ini buka mata, di samping galon air minum itu, dia ngelihat ada sosok pocong berdiri diam di situ. Dan ini jaraknya deket banget sama posisi Gary tidur. Karena waktu itu posisi Gary ini masih dalam keadaan mabuk dan dia masih linglung, Gary itu malah bukan takut, dia malah jalan terus mendekat ke pocong itu. Awalnya dia sempat ngeliati terus pocong ini sampai dari jarak yang dekat, terus dia bilang, kok ini pocong kah? Dalam hati Gary itu dia sempat mikir, ini jangan-jangan orang-orang di pos security yang lagi ngerjain dia. Jadi dia sempat ngomong seperti itu di depan pocong ini. Nah, pocong ini, dia cuma mengeluarkan suara geraman. Gary di situ masih belum takut. Dia makin mendekat dan dia ngomel lagi, "Hei, kalau kau pocong, kau jawab sudah. Kau bukan setan bisu toh." Nah, sosok pocong ini ngeram lagi. Gary mulai makin jengkel, terus dia ambillah sapu di pojokan kamar itu. Dia mau pukulkan ke arah pocong ini sambil dia ngomel, kau ini main-main sama aku, kau pikir aku takut? Ku tikam kau mati 2 kali. Nah, tiba-tiba mulut pocong itu menganga lebar. Dan di momen inilah Gary ngelihat sendiri mulut pocong ini itu menganganya lebar banget, dan lebarnya itu hampir sebesar kepalan tangan orang dewasa. Gary di situ langsung melongo. Dia diam sekitar beberapa detik. Dia langsung kepikiran, berarti ini pocong beneran. Dia mulai takut, tapi Gary ini masih berusaha tetap tenang. Dia nggak mau kelihatan takut, akhirnya dia ngomong, kau ini ternyata pocong beneran. Ya sudah, aku keluar dulu ya. Dia jalan pelan, begitu dia keluar dari pintu gudang, dia langsung lari terbirit-birit sambil dia teriak-teriak, pocong, pocong, pocong. Dia lari dan sempat jatuh pas menuju ke pos security itu. Nah, pandangan matanya ini masih keliangan waktu itu. Dan begitu sampai di pos security, Gary langsung muntah-muntah. Dia langsung jatuh di situ sambil dia ngomel-ngomel. Nah, security ini kaget semua pas ngelihat Gary seperti itu. Mereka tanya, kau ini kenapa Gary? Gary masih dalam posisi terlentang di lantai, matanya itu agak terpejam. Dia terus ngomel-ngomel, aduh Tuhan Yesus, ampun Tuhan Yesus, saya takut Tuhan, ampun. Nah, orang-orang di pos ini masih bingung. Mereka tanya lagi, hey Gary, kau ini kenapa? Nafas Gary ini masih ngos-ngosan, terus dia ngomong, aduh Tuhan, ya itu gudang,
ampun Tuhan Yesus, kamu lihat apa di gudang Gary? Ya itu, saya lihat Tuhan Yesus. Nah orang-orang kaget, waduh Gary bisa lihat Tuhan. Nah ada yang nyeletuk di situ. Yang benar toh Gary, kamu ini barusan lihat apa? Nah Gary yang waktu itu dalam posisi masih teler, dia bilang akhirnya, pocong pak, saya lihat pocong pak. Nah semua orang itu akhirnya ketawa semua. Dan waktu itu Gary ini dibiarkan tidur di pos sampai kemudian Pak Silo dan Dani datang di pagi hari. Nah, Dani waktu itu pas mendengar cerita dari Gary sendiri dan juga para security di sana, dia awalnya ketawa, tapi akhirnya dia kepikiran juga. Ini ternyata memang gudang ini angker dan banyak yang mengalami kejadian horor. Terus di situ Dani ini cuma bisa duduk diam sambil dalam hati dia bilang, ini apa aku salah pilih kerjaan? Ini gimana nanti aku ke depannya? Nah, singkatnya, setelah Gary selesai cerita tentang pocong itu, suasana yang tadinya tegang itu berubah jadi kacau gara-gara semua karyawan yang ada di situ itu ketawa ngakak. Semua security ketawa di situ. Dani juga ikut ketawa, tapi sebenarnya dia takut juga. Karena cerita Gary ini, itu campuran antara cerita lucu juga ada dan cerita serem juga memang. Memang serem banget ketika Gary ditakutin pocong dalam jarak yang dekat itu. Terus Gary tiba-tiba nengok ke arah Pak Silo dan dia nyeletuk. Tuh Pak Silo itu, dia juga pernah itu lihat kuntilanak di gudang. Ayo Pak, ceritain Pak. Biar Dani tahu itu. Nah, pagi itu mereka akhirnya cerita-cerita di pos security di pergudangan ini. Pak Silo waktu itu langsung melotot. Jadi wajah Pak Silo ini kayak agak memerah. Enggak cerita yang lain aja lah. Nah, justru karena waktu itu Pak Silo ini nolak cerita, mereka semua yang ada di sana penasaran. Loh emang sampean pernah ditakutin toh Pak? Nah, apalagi di situ ada beberapa security yang akhirnya memaksa Pak Silo itu untuk cerita. Udahlah Pak, ceritain aja Pak. Supaya Mas Dani ini lo nggak kaget, dia ini mau kerja di sini. Nah, dalam hati Dani, dia langsung ngomong sendiri, wah ini pasti cerita yang serem lagi nih. Akhirnya setelah didesak rame-rame, Pak Silo pun cerita. Ya sudahlah, sebenarnya aku ini malu Mas mau cerita Mas. Kalau ingat lagi kejadian itu aku malu. Nah, jadi akhirnya Pak Silo ini cerita. Waktu itu, Cemia ini dapat janji sama pelanggan, ada pelanggan yang mau ambil barang di gudang. Nah, karena customer datangnya malam-malam sekitar jam 8, Cemia itu minta ditemanin Pak Silo. Waktu itu karyawan Cemia ini belum sebanyak hari itu. Jadi karyawannya ini masih terbatas dan Pak Silo ini adalah salah satu karyawan terlamanya Cemia. Nah, begitu sampai di gudang, suasananya ini sudah gelap, cuma ada lampu depan dan lampu besar di dalam gudang yang nyala, di luar ini sepi. Nah, dari kejauhan itu cuma terdengar suara kodok di rawa-rawa itu. Nah, Cemia waktu itu ngobrol sama customer di depan gudang sambil ngawasi barang-barang yang diangkut ke truk. Pak Silo waktu itu cuma berdiri di samping pintu sambil sesekali ngerokok terus nunggu kalau mungkin Cemia ini nyuruh sesuatu mungkin apa kayak. Nah, tiba-tiba waktu itu Pak Silo ini perutnya mules. Dan ini mulesnya bukan biasa. Ini mules yang kalau ditahan itu keringat dingin ini langsung keluar. Nah, Pak Silo waktu itu sudah panik. Dia nggak mau BAB di toilet gudang, karena dia tahu betul suasana gudang itu kalau malam ini kayak apa, pasti horor banget. Jadi Pak Silo akhirnya memutuskan lari menuju ke pos security. Pos security ini jaraknya ya lumayan jauh tadi, tapi karena keadaannya ini darurat, Pak Silo agak lari kecil, sambil dia itu nahan perutnya. Begitu sampai di pos utama, ternyata toiletnya ini lagi dipakai. Dan ini kondisi Pak Silo itu benar-benar kritis, Pak Silo sudah nahan sekuat tenaganya, tapi karena benar-benar sudah mau keluar, dia mau nggak mau balik lagi ke gudang. Dia setengah agak lari, wajahnya sudah pucat, nafasnya juga ngos-ngosan. Cemia yang dari tadi ngelihat Pak Silo mondar-mandir ke sana kemari ini langsung negur. Pak, kenapa sih Pak kok mondar-mandir? Kayak orang bingung aja. Pak Silo ini bingung jawabnya. Terus akhirnya dia jawab sebisanya. Ini C, tadi ada yang ketinggalan di dalam. Nah, dia nggak bilang kalau dia ini mau BAB. Dia malu. Akhirnya Pak Silo ini masuk ke gudang. Lorong di gudang itu sudah gelap, cuma ada satu lampu neon putih yang nyalanya itu cuma redup. Pak Silo akhirnya buru-buru masuk ke toilet di pojok belakang itu, dan begitu duduk, langsunglah semuanya keluar. Dia merasa agak lega. Dan ternyata, waktu itu Pak Silo ini diare parah. Baru 2 menit Pak Silo ini duduk di situ, dia dengar ada suara, dak. Jadi kayak ada suara benda jatuh di luar. Itu keras banget, sampai menggema di dalam gudang itu, yang akhirnya membuat Pak Silo itu merinding. Pak Silo waktu itu refleks, dia teriak, Cemia, nggak ada jawaban. Tapi perutnya ini masih mules, badannya dingin. Dan waktu itu toilet di pojok gudang ini kan nggak ada atapnya.
Jadi atap bangunan itu memang bolong di bagian toilet, jadi kalau lihat ke atas itu langsung kelihatan langit-langit gudang. Nah, waktu itulah Pak Silo merasa mulai ada perasaan yang nggak enak. Di situ dia merasa mulai ada yang aneh. Pertama itu dia dengar ada suara kayak anak ayam. Suara kayak anak ayam. Nah, suara itu kayak seolah-olah persis di atas kepala Pak Silo. Nah, pada saat Pak Silo ini masih berak itu, masih BAB itu, pelan-pelan dia ini nongak ke atas. Pas dia lihat ke atas, itu ternyata ada kuntilanak yang sudah bergelantungan persis di atas Pak Silo. Rambutnya itu panjang, jatuh ke bawah. Sampai sebagian rambut itu hampir menyentuh dinding toilet. Wajah kuntilanak ini menghadap ke bawah, pucat, dan matanya itu melotot. Pak Silo di situ refleks, dia langsung loncat, dia langsung berusaha buka pintu toilet, dan cepet-cepetan dia pakai celana, dia keluar dari toilet, sambil dia teriak dalam hati. Tapi mulutnya itu nahan, supaya Cemia ini nggak dengar. Nah, Pak Silo lari agak kenceng, tapi mulutnya diem, supaya nggak kedengaran Cemia yang lagi ngobrol sama customer di depan itu. Begitu sampai di depan Cemia dan customernya itu, Pak Silo langsung gerakannya ini kayak slow motion, gerakannya dijadikan agak lambat. Jadi seolah nggak ada apa-apa karena Cemia dan customer ini masih berdiri di depan pintu gudang. Kalau Pak Silo waktu itu teriak, dia takut kena marah sama Cemia. Jadi waktu lewat depannya Cemia dan customernya itu, Pak Silo jalan pelan, dia jalan seperti biasa, padahal waktu itu perutnya ini masih mules, dia belum beres, dia belum selesai. Apalagi dia belum cebok juga. Nah, Cemia ini sempat ngelihat, baru Pak Silo waktu itu lari langsung menuju ke pos security. Toilet pos security ini waktu itu sudah kosong. Begitu masuk toilet pos, dia langsung duduk dan BAB lagi. Nah, kira-kira sekitar 10 menitan, dia cebok lengkap. Sempat waktu itu dia merasa lega banget. Dan setelah semuanya selesai, dia keluar sambil santai, jalan sambil ngerokok menuju ke gudang lagi. Nah, pas sampai di depan gudang, ternyata mobil dan juga truknya customer ini sudah nggak ada. Mereka sudah pergi. Cemia waktu itu juga nggak ada di situ. Nah, Cemia nggak mungkin sudah masuk mobil karena kunci mobil ini ada di Pak Silo. Pak Silo heran. Dia nengok kanan, kiri, ini Cemia ini kemana? Tiba-tiba dari dalam gudang itu terdengar suara teriakannya Cemia. Pak Silo, kurang ajar, jorok. Cemia ini lari keluar sambil dia ini nutup hidung. Terus Pak Silo langsung lemes di situ. Dia ingat, aduh, ternyata Cemia ini barusan dari toilet. Itu kotorannya Pak Silo ini belum disiram. Cemia di situ muntah-muntah sambil marah-marah. Pak Silo, kenapa kotorannya nggak disiram? Corok. Nah, Pak Silo ini minta maaf berkali-kali. Maaf, C. Sumpah, C. Saya tadi waktu BAB itu lihat kuntilanak, C. Saya lari, nggak sempat nyiram, C. Nah, Cemia di situ masih muntah-muntah. Kuntilanak apa sih, Pak? Udah sana cepet siram. Akhirnya Pak Silo ini balik lagi ke toilet gudang, nyiram semuanya itu sampai bersih. Setelah itu dia antarlah Cemia ini pulang. Nah, jadi sepanjang perjalanan menuju ke kantor Cemia itu, Cemia ini diem. Sesekali ngambek, terus sesekali dia ini ngomel. Pak Silo, jorok banget loh Pak. Trauma saya ini jadinya. Pak Silo di situ nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bilang, maaf C, saya janji nggak ngulangin lagi C. Nah, semua yang mendengar cerita ini di pos security itu langsung ketawa sampai perut mereka itu sakit. Dani pun juga ikut ketawa. Tapi akhirnya, ketakutan Dani di sini ini jadi semakin bertambah. Nah, dalam hati Dani ini cuma bilang, malam itu Dani nggak bilang apa-apa, tapi rasa takutnya ini mulai muncul. Karena dari cara ceritanya Pak Silo, ini nggak ada bagian yang kelihatan bohong. Semuanya itu memang kayak beneran nyata. Dan yang paling membuat Dani merinding ini adalah bagian ketika Pak Silo itu bilang, kalau kuntilanak ini posisinya itu persis di atas kepalanya Pak Silo. Dan mulutnya juga menganga, matanya itu ngelihat ke arah Pak Silo. Disitulah Dani membayangkan, kalau sampai nanti malam dia tidur sendirian di situ, dan mungkin di atas kamarnya, ada yang seperti itu juga, dia nggak tahu harus ngapain. Nah, singkatnya, malam pertama Dani ini tidur di gudang. Awalnya ya dia mengira semua bakal aman. Lampu kamar itu dia sengaja dia nyalakan, supaya nggak ada masalah. AC juga dingin, kasurnya juga empuk. Tapi begitu Dani ini benar-benar sudah tidur, dia merasa ada sesuatu yang ngelus-ngelus kakinya. Jadi dia benar-benar merasa kalau ada tangan yang ngelus kakinya. Seolah-olah ada orang yang duduk di ujung kasur sambil ngeraba-raba betisnya. Disitulah Dani langsung bangun. Dia ngelihat ke arah ujung kakinya, nggak ada siapa-siapa di situ. Pintu kamar pun juga masih terkunci dari dalam. Dani di situ sudah merasa ini ada yang nggak beres. Nah, karena waktu itu badannya merinding, dia putuskan untuk keluar kamar, dia ngerokok. Dia bukalah pintu gudang itu, akhirnya dia ngerokok di sana. Nah, lampu di luar itu ada yang nyala tapi nggak semuanya.
Nah, nggak lama setelah dia ngerokok itu, dia masuk lagi ke gudang. Pada saat dia menuju ke kamarnya itu, dia ngelihat ada sesuatu yang bergerak di area tumpukan barang-barang kayu jati itu. Jadi ada barang yang memang gerak sendiri. Nggak tahu barangnya ini apa yang gerak. Yang jelas kayak ada yang dorong barang tersebut. Dia lihat beberapa kali waktu itu. Gerakannya ini ada lagi. Dani di situ cuma batin. Udahlah, terserah. Yang penting aku nggak ganggu. Akhirnya, Dani ini pun masuk ke kamar. Dan waktu itu, begitu Dani masuk ke kamar ini, dia dengar lagi ada suara gelodakan. Gelodak. Nah, Dani itu kaget sampai dia ini nengok cepat, dia keluar lagi dari kamar, dia nyalakan lampu, seluruh gudang itu dia nyalakan. Ketika lampunya hidup semua, dia jalan menuju ke sumber suaranya tadi. Begitu dia lihat di sisi area yang ada suara tadi, dia langsung merinding. Ternyata di tengah-tengah gudang itu ada 2 peti mati kayu. Dan peti mati kayu ini kayu jati. Nggak tahu ini apakah peti mati bekas atau masih belum pernah dipakai, tapi yang jelas kondisinya ini masih terlihat bagus. Peti mati ini model kuno, ukirannya halus tapi warnanya itu tua. Ini bukan barang baru jelas. Lah, dari situlah Dani ini nggak berani mendekat ke sana. Dia cuma merasa kalau suara gelodakan tadi itu jelas banget berasal dari area peti ini. Tapi tanpa pikir panjang, dia balik badan. Dia mau jalan menuju ke kamar, dan baru beberapa langkah dia jalan itu, tiba-tiba ada suara gesekan keras. Jadi, ada suara benda yang digesek lagi. Seret. Dan itu langsung spontan ngumpat. Weh, asu, kaget aku. Dia nengok ke belakang, ternyata 2 peti mati itu, ini pindah posisi. Yang tadinya ini, satunya itu nempel agak ke tembok, ke tiang tembok itu, posisinya itu ternyata sudah agak pindah sekitar 1 meteran. Dan ini nggak masuk akal. Dani langsung ngomel di situ, weh, ojo ganggu aku loh ya, jangan ganggu aku loh ya. Setelah itu Dani masuk ke kamar lagi, dia cepet-cepetan, dia langsung tutup pintu, kunci kamar dari dalam, dan dia memaksa untuk tidur. Nah, malam ketiga, gudang ini agak rame. Jadi ceritanya ada orang yang ambil barang, mereka sudah bawa surat lengkap, ada tanda tangan Cemia juga di situ. Dani bantu membukakan pintu, mereka akhirnya bongkar barang, masukkan ke pickup, terus mereka pergi. Nah, begitu pintu gudang ditutup, Dani langsung masuk kamarnya lagi. Waktu itu hampir jam 11 malam, dia kecapean, dan begitu Dani ini rebahan, dia langsung tidur lelap. Tapi nggak lama, dia merasa kalau ada yang menggoyang-goyangkan pundaknya. Jadi, kayak ada orang yang bangunin lah. Dia buka mata dengan posisi yang setengah sadar, dan dia lihat di situ ternyata ada sosok nenek tua. Itu dia berdiri di dekat kasur. Nenek itu pakai kaos lusuh, rambutnya itu kira-kira sepinggang, dan dia pakai jarik kumal. Wajah nenek ini pucat, matanya juga cekung. Nah, nenek ini bilang ke Dani, "Le, ojo turu kene, Le. Ayo turunmu geseran rodok rono." Ya, intinya nenek itu bilang, "Nak, kamu jangan tidur sini. Ayo geser tempat tidurnya sedikit ke sana." Nah, karena waktu itu Dani ini masih ngantuk, dia nggak sadar kalau dia posisinya itu lagi tidur di gudang. Jadi, dia ini sempat ngerasa kayak orang bingung. Dia noleh kanan kiri. Dia sempat ngiranya kalau dia waktu itu tidur di rumahnya di Pekalongan. Jadi, begitu Dani bangun, dia sempat geser tempat tidurnya itu mendekat ke arah galon air, terus dia tidur lagi. Nah, begitu dia tidur sampai pagi, nggak ada gangguan lagi. Tapi begitu dia bangun, dia lihat, loh, kenapa kok kasur ini bergeser ke galon? Akhirnya Dani ingat kejadian semalam kalau dia sendirilah yang menyeret kasur itu karena dia sempat dibangunkan oleh nenek-nenek. Akhirnya di situ baru sadar. Nah, semalam nenek-nenek itu siapa? Dani langsung merinding. Dan singkatnya, setelah 2 minggu dia kerja di sana, Dani mulai agak terbiasa tinggal di gudang itu. Meskipun beberapa kali dia juga mendengar hal yang aneh. Tapi waktu itu ada satu malam, yang malam itu rasanya beda banget. Jadi ceritanya hari itu Dani ini habis makan di warung sama salah satu security yang ada di depan. Terus kemudian Dani ini diantar pulang naik motor langsung menuju ke gudang. Nah, dalam perjalanan itu mereka ketawa-ketawa. Begitu sampai di depan pintu gudang, security langsung balik ke kos. Nah, Dani langsung berdiri sendirian di depan gudang. Dia carilah kunci di tasnya itu. Dia bawa tas kecil. Pas Dani megang gagang pintu gudang, belum juga pintu ini dibuka, tiba-tiba dari dalam gudang itu terdengar suara. Jadi yang didengar jelas oleh Dani ada suara laki-laki. Nggak tahu suaranya itu kayak dia ini teriak, "Weh." Nah, Dani refleks mundur. Dia langsung cepet-cepet buka pintu, dia masuk dan langsung nyalain semua lampu. Langsunglah Dani ini teriak, "Weh, siapa itu, weh?"
Dani ini jalan sampai ke tengah gudang, dia nengok kanan kiri. Nah, beberapa detik kemudian, dari ujung matanya itu, dia ngelihat ada sesuatu yang bergerak di lorong tumpukan lemari jati. Di situ Dani ngelihat ada sosok kakek-kakek, badannya itu kurus, jalannya agak bongkok. Dia ini pakai kemeja abu-abu lusuh, terus si kakek-kakek ini jalan nggak noleh. Nah, itu kelihatan jelas oleh Dani, sosok ini bergerak persis melewati area tempat 2 peti mati tadi. Terus, habis itu si kakek ini nggak kelihatan lagi. Disitulah Dani itu langsung merinding. Dia tutup pintu gudang, dia jalan mendekat ke arah tempat itu. Begitu sampai, ternyata area di sekitar sana itu kosong. 2 peti mati itu masih ada di posisinya. Tapi kakek-kakek tadi ini nggak ada di situ. Dan Dani ini ngerasa kayak ada seorang yang berdiri di belakangnya. Nah, nggak nunggu lama, Dani langsung balik arah, dia masuk ke kamarnya, dia kunci pintu dan dia duduk di lantai. Malam itu, pada akhirnya Dani ini nggak bisa tidur sampai subuh. Nah, kira-kira 2 hari setelah kejadian itu, hari itu hujan deras. Dari maghrib itu hujan terus. Dan nggak lama ada 2 truk yang datangnya ini hampir bersamaan. Dani sudah diinfo sebelumnya bahwa malam itu Gary ini ikut jadi pengawas ketika ngangkat barang. Jadi karena karyawannya ini kurang, Gary ini ikut diperbantukan. Dari awal waktu itu ketika sampai di gudang, Gary ini sudah ngomel-ngomel. Pertama kali ketemu Dani di gudang, Gary ini sudah ngomel-ngomel. Wah, ini gila, ini dari pagi ini belum ada istirahat saya. Sekarang sudah disuruh bongkar muat lagi. Nah, Pak Silo waktu itu cuma nimpali. Udahlah, Ger, jangan kebanyakan ngeluh, Ger. Yang bikin capek itu yang mengeluhmu itu. Ayo kerja-kerja. Dan ternyata kerjaan ini baru selesai itu jam 1 dini hari. Pak Silo dan 1 truk yang lainnya ini langsung berangkat. Mereka langsung kirim barang. Katanya mereka akan ngirim itu di daerah Indramayu. Nah, Gary waktu itu sudah siap-siap mau pulang sama naik motornya itu. Ternyata motornya ini nggak mau nyala. Nggak tahu kenapa. Nah, menurut Dani, mungkin dari tadi motor Gary ini kan kehujanan, diparkir di luar. Karena motornya Gary itu serba copotan, karburator juga nggak ada pelindungnya. Jadi mungkin waktu itu karburatornya ini kemasukan air hujan atau apa, Dani sendiri nggak tahu soal mesin. Gary sendiri sekalipun motornya ini dimodif ini itu, dicopot bagian ini itu, tapi dia ini ternyata nggak paham sama sekali soal motor. Ketika Gary pas lagi panik itu, Dani bilang, udahlah Ger, nginep sini aja semalam, lagian hujannya ini masih deras loh. Gary awalnya tetap berusaha, dia starter terus motornya, tapi tetap nggak bisa nyala. Akhirnya dia masukkan motornya ke gudang sambil dia ngomel-ngomel. Aduh, cari masalah lagi kita ini tidur di sini. Baru juga mereka ini di dalam kamar, mereka belum tidur. Dani dan Gary waktu itu masih lihat HP. Tiba-tiba di tengah gudang itu ada barang yang jatuh. Itu suaranya kenceng banget. Blak! Gary langsung kaget. Aduh, ini sudah, belum apa-apa sudah kayak gini. Hancur sudah kita malam ini, Dan. Nah, Dani itu langsung keluar kamar sebentar. Dia lihat, dia ngecek. Ternyata di luar nggak ada apa-apa. Nggak ada barang yang jatuh juga. Nah, dia cuma bilang ke Gary, udahlah, Ger, tidur lagi aja, Ger. Aman kok, tenang aja. Gary masih ngomel-ngomel. Hei, kau jangan ganggu kami ya, kami ini mau tidur. Nah, belum sempat Gary merem lagi, ada suara kedua yang muncul. Glodak! Lebih keras lagi. Akhirnya Dani keluar lagi, dia cek lagi. Ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada barang yang jatuh juga. Ini memang aneh. Akhirnya nggak lama kemudian, Dani ngelihat Gary ini sudah tidur pules. Di luar ini masih hujan. Dani pun nyoba memejamkan mata, dan beberapa menit kemudian, Gary bangun, dia kaget. Katanya dia barusan merasa kalau kakinya itu ditarik. Jadi Gary itu teriak, "Babi, ini ada yang neriak kaki saya barusan, Dan." Nah, Dani ikut noleh ke arah Gary. Dia kaget ngelihat kasur Gary ini sudah geser hampir setengah meter. Gary benar-benar panik waktu itu. Dia bilang ke Dani, Dan, kau dengar sumpah saya ya? Saya bersumpah ya. Tidak mau lagi saya tidur di sini. Ini terakhir kali ya. Mau hujan, mau panas, mau badai, motor mogok, biar saya jalan kaki pulang. Asal jangan tidur di sini lagi. Nah, Dani cuma menenangkan, sudahlah Ger, sudah tidur aja, aku yang jagain lah. Akhirnya tidurlah mereka lagi. Sekitar jam 2 lewat, Dani ini dengar ada suara. Suaranya itu kayak tek 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 tek. Dia buka mata pelan, Dani ngelihat di atas Gary tidur, persis di galon air minum itu ternyata ada kayak anak kecil, tapi lebih kecil lagi. Ini lebih mirip seperti kayak manusia kurcaci. Ya, jadi sosok manusia kurcaci itu benar-benar duduk di atas galon. Nah, waktu itu Gary nggak tahu kalau ada penampakan ini.
Akhirnya setelah ngelihat itu, ya Dani tidur lagi. Dia anggap itu mungkin penampakan biasa. Paginya sekitar jam 8, Gary akhirnya bawa motornya ke bengkel dan dia nggak balik lagi ke gudang. Sorenya Gary menginfokan ke Dani kalau dia sudah di kantornya Cemia, motornya sudah nyala lagi. Nah singkatnya bulan pertama Dani kerja ini akhirnya selesai dan hari itu ceritanya tanggal gajian. Jadi semua orang yang ada di kantor ini senang semua dan Dani baru tahu ternyata kalau pas tanggal gajian ini para karyawan di kantornya Cemia ini sikapnya berubah semua. Nah contohnya Pak Silo. Pak Silo itu selalu senyum-senyum terus dari sejak siang. Kalau pas tanggal gajian selalu seperti itu. Nah, Udin yang biasanya dia ini pendiam, itu mendadak itu banyak ngomong. Apapun itu ditanyakan, apapun diceritakan, pokoknya berbeda langsung. Tapi yang paling senang itu yang jelas ya Gary. Gary ini kalau sudah gajian itu kayak orang yang dapat lotre. Itu kayak seolah-olah dia ini dapat uangnya banyak. Nah, ternyata ada kebiasaan lama di kantor Cemia ini. Nah, kalau mereka gajian, karyawan-karyawan itu selalu patungan beli minuman keras. Biasanya di hari Sabtu malam Minggu, dan itu dilakukan sebulan sekali kalau pas gajian. Nah, masalahnya dulu mereka itu pernah minumnya itu di mes belakang, terus sempet ketahuan sama mamanya Cemia. Akhirnya dilarang total lah oleh Cemia dan juga sama mamanya Cemia. Dan sejak itu mereka bingung, mereka mau minum di mana lagi. Nah, karena gudang saat itu sudah ditempati Dani, mereka seneng. Bisalah mereka minum di gudang. Nah malam itu Gary langsung telepon Dani, Dan, kau di gudang kah Dan? Kita mau minum di situ, boleh kah Dan? Terus Dani mikir di situ, gak apa-apa lah, lumayan ada temennya. Dani jawab, ya Ger, ayo kesini aja biar rame. Akhirnya sekitar jam setengah 8 malam, Gary itu datang naik motor bareng Udin dan juga ada Pak Silo juga. Mereka sudah bawa tas plastik yang isinya minuman keras, ada cemilan, kacang rebus, kerupuk, mie goreng, sosis bakar, pokoknya berlimpah banget lah makanan waktu itu. Dani waktu itu diam duduk di kursi sambil dia main gitar. Dia jujur nggak ikut minum, dan Pak Silo ini langsung buka botolnya, ayo langsung minum. Nah sekitar jam 10 malam, pas lagi rame-ramenya, tiba-tiba ada suara benda jatuh. Itu suaranya di tengah-tengah gudang. Buah! Nah mereka semua langsung diam. Gary ini langsung berhenti nyanyi, matanya itu langsung ngelihat ke arah tumpukan peti mati. Dia lihat ke sana ini tanpa kedip. Terus akhirnya Gary ini ambil botol mirasnya dan dia teriak, "Weh, kau mau ikut minum juga kah? Sini kau datang sini, kita mabuk sama-sama." Nah Udin langsung nyeletuk di situ, "Ger, jangan gitulah Ger. Kita jadi takut Ger." Nah tiba-tiba di momen itu ada sebuah bungkusan kresek hitam yang langsung dilempar ke arah mereka. Dan langsung jatuh persis di depan mereka. Bro, baunya itu busuk, bau bangkai. Mereka semua langsung loncat bersamaan, mereka semua lari keluar gudang. Dan ini yang nggak ikut minum waktu itu juga ikut lari, karena mereka benar-benar kaget. Nah Pak Silo ini ngomel-ngomel ke Gary, "Kau si Ger, kau pakai nantang-nantang." Nah Gary nggak terima. "Nah apa saya nantang? Saya ini kan baik. Saya ajak mereka minum, itu sudah sopan toh." Nah Udin bilang ke yang lain, "Udah lah yuk, bubar aja yuk." Tapi Gary ini masih keras kepala, jangan dulu lah. Ini masih banyak minuman ini, sayang uang kita ini." Nah Pak Silo ngomong, "Ya wes, ayo masuk lagi yuk. Masa kita ini banyak orang nggak berani sama setan." Akhirnya mereka masuk lagi. Nah tas kresek hitam tadi yang dilempar ke arah mereka, itu tiba-tiba sudah nggak ada lagi dan nggak tahu kemana. Mereka nggak mau ambil pusing, mereka lanjut minum, dan pas sudah deket sekitar jam 12 malam, Dani waktu itu capek, dia pamit ke teman-temannya, dia mau masuk kamar lebih dulu, dia mau tidur. Nah nggak lama Dani tidur, sementara yang lain ini di luar, Gary, Udin, dan Pak Silo, mereka masih minum sambil mereka nyanyi-nyanyi. Nah, waktu itu Dani sudah nggak tahu lagi karena dia sudah tidur. Tiba-tiba ceritanya, pas Gary ini lagi nyanyi-nyanyi, mereka itu dengar ada suara perempuan dari toilet. Nah, mereka langsung senyap. Nggak lama kemudian, Gary menuju ke pintu toilet sambil dia ini masih bawa gitar. Dia mau lihat, tapi dia masih takut. Gitarnya itu akhirnya disenggolkan ke pintu toilet sambil dia bilang, "Weh, kau jangan ganggu kita ya." Nah, tiba-tiba terdengar suara ketawa cekikian dari dalam. Semuanya langsung bubar, lari keluar gudang. Nah, kira-kira jam 6 pagi, Dani bangun. Ketika dia buka pintu kamar, dia ngelihat pemandangan yang kacau semua. Banyak banget kulit kacang yang bertebaran, ada sisa mie goreng yang jatuh di lantai. Botol-botol miras itu masih berserakan, nggak diberesin semua. Nah waktu itu Dani ini bingung. Dia langsung chat ke Gary. "Ger, tadi malam kalian kemana? Ini kenapa nggak diberesin?"
Nah, gak dibalas. Siangnya barulah Gary ini kirim voice note ke Dani sambil dia ini ngomongnya ngos-ngosan. Aduh Dani, kau tidak usah banyak tanya kenapa kami kabur. Kau sudah tahu, tadi malam itu ada kuntilanak di toilet, dia ketawa. Kami semua lari. Nah, Dani cuma bisa geleng-geleng, dia ketawa-ketawa. Dan setelah semua kejadian yang di gudang ini, sampai gangguan yang dialami oleh Gary, Dani di situ sebenarnya sudah mulai terbiasa. Dia sudah dekat juga sama Gary, Pak Silo, Udin, dan juga beberapa karyawan yang lain. Dan hidup Dani ini mulai terasa ada ritmenya. Nah, tapi suatu siang, Dani ini dapat telepon dari omnya. Omnya ini bilang, Dan, ini ibumu sakit, Le. Sekarang agak parah kondisinya, kamu kalau bisa pulang. Ini ibumu nyari kamu terus. Dani langsung diam di situ, dia langsung keinget tentang almarhum ayahnya. Jadi ketika dikabari kalau ibunya sakit, dia langsung kepikiran. Karena ayahnya Dani ini sudah lama meninggal, itu sejak Dani kelas 5 SD. Dan di rumah itu cuma ada ibunya, 2 adiknya, terus omnya beserta istri dan juga anak-anak omnya. Nah, ketika ibunya sakit ini, mereka semua pasti repot. Jadi malam itu Dani gelisah, dia nggak bisa tidur. Dan besok paginya Dani menemui Cemia. Dia bilang ke Cemia, C, saya mau izin pulang 2 hari, C, ibu saya sakit. Dani sambil nunjukin HP-nya ke Cemia, nunjukkan foto ibunya yang lagi sakit itu. Terus Cemia bilang, oh ya nggak apa-apa Dan, kalau memang urusan keluarga itu lebih penting, nggak apa-apa kamu izin dulu. Singkatnya Dani langsung pulang ke Pekalongan, dia naik motornya itu. Begitu sampai di rumah, Dani langsung masuk ke kamar ibunya. Ibunya waktu itu berbaring di tempat tidur. Wajah ibunya itu sudah lemes banget. Wajahnya itu sudah kelihatan pucat. Ternyata Dani baru tahu ketika ibunya sakit ini untuk menuju ke toilet pun itu harus diantar. Akhirnya di situ Dani duduk di samping ranjang ibunya, dia bilang, Bu, Dani sudah pulang. Nah, ibunya senyum. Iya Le, suwun ya Le. Ibu nggak tahu ini kenapa kok ibu ini sakitnya gini, jadi ngerepotin kamu. Nah, di situ Dani langsung sadar, kalau dia pulang 2 hari setelah itu dan dia langsung balik kerja, ini siapa yang ngurus ibunya? Lagian, Dani ini pasti kepikiran kalau kerja. Jadi di situ hatinya berat. Di gudang memang dia sudah merasa nyaman. Dia kerja ikut Cemia itu dia sudah nyaman. Dia juga sudah akrab sama teman-teman yang lain. Kerjaannya juga dirasa sudah jelas. Tempat tidurnya juga lumayan. Apalagi Cemia ini orangnya juga baik. Nah, tapi di sini ibunya itu butuh Dani. Meskipun ibunya nggak ngomong secara langsung. Akhirnya malam itu juga Dani memutuskan dia mau berhenti kerja. Ini bukan karena dia takut dengan gudang yang angker itu, tapi karena ibunya ini nggak ada yang ngerawat. Dan begitu Dani kirim pesan ke Cemia untuk pamit, Cemia itu cuma jawab pendek, ya sudah Dan, saya anggap ini keputusan terbaik bagi kamu. Nah, tapi ternyata yang repot ini justru Gary. Gary yang nggak kepingin Dani berhenti kerja. Dan sejak tahu Dani berhenti kerja, Gary telepon berkali-kali ke HP-nya Dani. Setiap kali Dani ngangkat, Gary itu selalu ngomong, Dan, kau jangan keluar dulu, Dan. Kita butuh kau ini, kau kembali kerjalah, Dan. Di gudang itu sepi tanpa kau, Dan. Nah, tapi Dani ini jawab, Ger, ibuku ini butuh aku, Ger. Aku tinggal di sini dulu. Gary akhirnya pasrah. Dan 2 minggu setelah Dani pulang itu, tiba-tiba Gary kirim pesan. Dan kita semua mau datang ke Pekalongan ini. Nah, Dani waktu itu mikir kalau Gary ini mungkin bercanda. Ternyata sore itu tiba-tiba di depan rumah Dani, kelihatanlah motornya Udin dan di belakangnya ada motornya Gary juga dan ada Pak Silo. Pak Silo ini boncengan sama Faris. Dani langsung ketawa, loh kok bisa kalian nyampe sini semua? Gary turun dari motor sambil bawa plastik isi buah. Malam itu rumah Dani rame. Mereka ngobrol sampai larut malam. Akhirnya mereka semua ini tidur 1 malam di rumah Dani. Gary masih sempat membujuk Dani waktu itu, Dan, kalau bisa kau kembali kerja, Dan. Itu Mbak Kunti yang di gudang itu sudah kangen sama kau, Dan. Tapi Dani tetap untuk memilih tinggal di Pekalongan. Dia bilang kalau dia ingin fokus untuk merawat ibunya. Akhirnya keesokan paginya, teman-teman Dani ini pamit pulang. Dan ketika Dani menceritakan semua ini, Dani ini masih tinggal di Pekalongan. Ibunya itu sempat dirawat beberapa tahun, tapi di tahun 2020, ibunya Dani meninggal. Dan sampai sekarang, Dani ini masih berkomunikasi sama Gary lewat WA. Kadang Udin juga sering ngechat, Pak Silo juga sering nelpon Dani. Hubungan mereka itu masih baik. Dan ada beberapa pesan Dani untuk teman-teman semua dan untuk kita semua. Kita kerja boleh di mana saja, asal kerjaannya itu halal dan lingkungan pekerjaannya itu juga asik.
Karena lingkungan pekerjaan yang asik itu, teman-teman yang baik, itu yang bisa membuat pekerjaan itu terasa enteng. Dan dimanapun kita kerja, tetap ingatlah untuk pulang. Nah, semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.